Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 233 chapter 233, apa-apaan ini? Tes itu benar-benar mengejutkannya dan memberinya wawasan baru tentang kekuatan jiwa yang bisa dia manfaatkan dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini benar-benar Akademi Slack. Alat ini menarik. Pintu besi di kedua sisi terbuka dan Lan Xuanyu keluar dari sisi lain. Aparat berikutnya hanya berjarak 2 langkah. Dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan dalam dirinya, dia masuk. Ada tempat duduk di peralatan ini, jadi Lan Xuanyu berjalan dan duduk. Satu persatu, lingkaran logam itu kembali terikat. Kali ini, lengan dan tubuhnya juga diikat, sebuah helm turun dan mendarat di atas kepalanya. Dia bisa merasakan lapisan bantal menempel erat di dahi, leher, dan bagian belakang kepalanya. Pintu logam tertutup dan menjadi hitam pekat di dalam peralatan. Tidak ada alarm seperti perangkat sebelumnya. Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan mate rasa di kulit kepalanya, dan tiba-tiba ada sensasi rangsangan yang datang dari otaknya. Di bawah rangsangan ini, kekuatan spiritualnya secara otomatis dilepaskan. Cahaya kuning samar memenuhi seluruh ruangan saat kekuatan spiritualnya dilepaskan, dan intensitas cahaya ini terus meningkat. Setelah beberapa waktu, terdengar alarm melengking yang berbunyi, dididi, dididi. Lan Xuanyu melompat, apa yang terjadi di sini? Peringatan elektronik yang mendesak berdering saat ini, peringatan, peringatan. Kegagalan peralatan, kegagalan peralatan. Harap membebaskan diri secepat mungkin, jika tidak, hidup Anda dalam bahaya. Apa? Kegagalan. Lan Xuanyu tercengang, tetapi dia dengan cepat merasakan simulasi di kepalanya semakin intensif. Dia terperangah, tapi dia jelas tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Pusaran garis darah di tubuhnya segera terpicu dan meledak. Dia mengeluarkan kekuatan dari kedua lengan dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menahan rangsangan dari helm itu. Dalam sekejap, kulit Lan Xuanyu memerah. Dia tidak yakin mengapa, tetapi dengan kekuatan spiritualnya ditindas, dia tidak dapat melepaskan martial soul-nya. 5 detik, dia hanya berjuang selama 5 detik dan rangsangan itu hilang. Ujian berakhir, tolong jangan panik. Lingkaran logam terlepas secara otomatis dan helm terangkat. Di tengah sedikit kebingungan Lan Xuanyu, sebuah suara elektronik bergema, nama, Lan Xuanyu. Kekuatan spiritual, 571, kekuatan spiritual eksplosif, 612. Resistensi fisik, 706 kg. Apa-apaan ini? Lan Xuanyu berdiri, tercengang. Dia pintar, jadi dia langsung mengerti apa yang terjadi. Yang disebut peringatan barusan itu palsu. Itu untuk membuatnya memiliki ledakan dan perjuangan untuk membebaskan diri. Ini bekerja juga. Sudut bibirnya bergerak-gerak. Penilaian oleh Slack ini tentunya berbeda. Sekarang dia mengerti mengapa mereka tidak mengizinkan para kandidat untuk bertemu satu sama lain, itu akan membocorkan rahasia. Mereka luar biasa. Memasuki aparat ketiga, Lan Xuanyu jauh lebih berhati-hati kali ini. Dia melihat sekeliling terlebih dahulu, lalu menyadari bahwa pintu besi telah ditutup. Kemudian, tempat itu menyala dan awalnya berwarna biru. Namun, segera, warnanya berubah menjadi merah, hijau, ungu, kuning, dan lebih banyak warna. Warnanya terus berubah tanpa henti, yang membuatnya merasa sedikit pusing. Saat itu, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya sangat ringan dan benar-benar mengambang. Apa ini? Gaya anti-gravitasi. Dia merentangkan anggota tubuhnya secara naluriah untuk menjaga keseimbangannya. Dia ingin menjaga keseimbangannya, tetapi aparat punya rencana lain untuknya. Udara mulai mengalir dari segala arah, kekuatannya sangat kuat. Tubuh Lan Xuanyu mulai lepas kendali di peralatan ini. Tubuhnya berputar dengan keras, dan dengan semburan cahaya warna-warni di ruangan itu, Lan Xuanyu merasa seperti seluruh dunia berputar, dia merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu tentang apa penilaian ini, rasanya menghebohkan. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sangat bersyukur terhadap guru Yin yang tidak dapat diandalkan itu. Hampir secara naluriah, dia teringat saat dia mengambil kapal perang luar angkasa untuk pertama kalinya. Terburu-buru untuk muntah sangat mengerikan. Tubuhnya berputar tak terkendali sekarang, tapi kekuatannya jelas jauh lebih sedikit daripada di kapal perang luar angkasa. Dia meringkuk tubuhnya dan memegangi kepalanya di tangannya, membuat tubuhnya menjadi bentuk bola. Melakukannya setidaknya tidak akan membuat dampak sekeras ketika dia mengetuk di 4 sisi.
Segera, dia menyadari bahwa bagian dalam peralatan ini dilapisi dengan bantalan empuk untuk mencegah cedera. Tapi semua bantalan memiliki lubang besar untuk mengeluarkan udara. Dia mirip dengan bola yang berputar dan berputar terus-menerus. Ling Yi sedang menunggu di luar peralatan ketiga. Kelima orang sebelum Lan Xuanyu, termasuk Qian Lei, saat ini memiliki ember di depan mereka dan muntah parah. Tidak ada cara untuk tidak muntah. Dunia berputar begitu mereka keluar dari peralatan, dan mereka bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Perbedaannya adalah waktu mereka tinggal di aparatur. Ling Yi melihat ke layar di luar peralatan ketiga, dan semburat kejutan melintas di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, rasa keseimbangannya hebat. Sudah 1 menit, tidak mudah bertahan 1 menit untuk pertama kalinya. Tanda-tanda vitalnya juga normal, tidak buruk. 2 menit, 3 menit. Ling Yi menekan tombol dan menghentikan peralatan itu. Setelah beberapa waktu, Lan Xuanyu keluar dari peralatan, merasa ringan. Wajahnya sedikit pucat, tapi rasa pusingnya yang hebat menghilang dengan cepat. Kemudian dia melihat 5 peserta sebelum dia muntah. Ling Yi membawakan ember untuk dimuntahkan dan bertanya, apakah kamu membutuhkan ini? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Ling Yi tersenyum. Rasa keseimbanganmu tidak buruk. Jika Anda bisa melewati sisa tes, saya akan meminta akademi mengizinkan Anda untuk melakukan tes keseimbangan ekstrim. Ekspresi Lan Xuanyu berubah dan dia tersenyum pahit. Terima kasih guru, saya akan bekerja keras untuk masuk ke selek dulu. Saya bukan seorang guru, kata Ling Yi. Saya hanya konselor untuk ujian kali ini. Jika tidak ada yang lain, Anda dapat melanjutkan ke perangkat keempat, yang lainnya akan membutuhkan waktu. Baik, Lan Xuanyu berjalan ke peralatan keempat, yang terakhir di ruangan ini. Melalui tes fisik sebelumnya, dia mengetahui bahwa tes Akademi Shrek sangat komprehensif, terutama alat khusus ini, jelas bahwa mereka tidak murah. Di perangkat keempat, pencahayaannya bagus dan ada target tiruan manusia. Serang dengan seluruh kekuatanmu, sekali dengan kekuatan fisik murni, sekali dengan semua kemampuan seranganmu, suara elektronik itu bergema. Lan Xuanyu mendengarkan dengan saksama. Berdasarkan semua tes Akademi Shrek sebelumnya, dia tahu bahwa mereka tidak akan mengatakan apa-apa tanpa pertimbangan. Kekuatan fisik murni berarti penggunaan kekuatan jiwa tidak diizinkan. Namun, apakah itu termasuk kekuatan garis keturunan? Ronde kedua berlangsung tanpa berkata, dia hanya harus menghabiskan kemampuannya untuk menyerang. Alih-alih terburu-buru untuk memulai, dia menempatkan dirinya pada kondisi yang benar terlebih dahulu. Tes sebelumnya, terutama tes keseimbangan, telah menghabiskan cukup banyak energi. Setelah sedikit tenang, Lan Xuanyu memutuskan untuk sedikit konservatif dan tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk putaran pertama. Dia bisa menumpuk semua kemampuannya selama ronde kedua. Ini harus menjadi tes kekuatan yang komprehensif. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan dadanya membengkak. Matanya terfokus pada target dan dia melangkah maju. Otot di lengan kanannya menonjol saat dia melakukan pukulan dengan sekuat tenaga. Sebuah ledakan yang keras bergema. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah targetnya tidak bergetar sama sekali. Seolah-olah serangannya benar-benar terserap dan menghilang di target. Dia tidak hanya terkejut, peralatan ini benar-benar luar biasa. Bersiaplah untuk ronde kedua. Solen 4 Chapter 234 Chapter 234 Evolusi Pohon Abadi. Mata Lan Xuanyu berkedip-kedip dengan semburan cahaya saat tangan kanannya sedikit gemetar. Dia melepaskan Blue Silver Grace berpola emas yang melingkar di tangan kanannya. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunannya diaktifkan. Dia bisa merasakan sensasi terbakar yang datang dari lengan kanannya, diikuti dengan sedikit mate rasa di kulitnya. Setelah itu, sisik emas mulai muncul di kulitnya dan menyelimuti seluruh telapak tangan dan lengan bawahnya. Kukunya juga memiliki cakar yang tajam. Jumlah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tumbuh di dalam dirinya. Pusaran emas dan perak di dalam tubuhnya beredar sangat cepat saat cahaya emas menjadi lebih terang dan lebih kuat. Tubuh Lan Xuanyu bergetar saat dia sepertinya tumbuh beberapa sentimeter lagi. Tepat pada saat ini, pencerahan aneh tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Naga emas mengguncang surga. Dia mengambil langkah maju saat raungan naga yang dalam dan rendah bergema. Lan Xuanyu tiba-tiba melepaskan pukulan dengan tangan kanannya, menghasilkan sosok cahaya keemasan yang tampak seperti bentuk kepala naga. Ini adalah pertama kalinya dia menghasilkan wujud naga emas. Bang! Lan Xuanyu memfokuskan semua kekuatan jiwa, kekuatan garis keturunan, dan teknik semua ke dalam pukulan ini dan mengenai target.
Pukulan ini terasa sangat menyegarkan dan memiliki perasaan menarik semua emosi negatif di dalam tubuhnya. Lebih penting lagi, pukulan ini memberinya intip esensi sebenarnya dari Golden Dragon Shocks the Heavens. Nana pernah memberitahunya bahwa teknik yang sama di tangan orang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Itu karena setiap orang berbeda dan memiliki pemahaman dan pemahaman sendiri-sendiri. Dibimbing pada teknik hanyalah pengantar, esensi sebenarnya dari mengubah teknik menjadi kuat adalah menggabungkannya dengan tubuh sendiri dan menguasainya dengan pemahaman sendiri. Untuk beberapa alasan, Lan Xuanyu selalu merasa bahwa naga emas mengguncang surga sangat cocok untuknya, tetapi baru pada hari ini dia benar-benar merasakan misteri sebenarnya di balik teknik ini. Rasa menguasainya membuatnya menyadari bahwa peningkatan kekuatannya karena mutasi garis darah bukanlah selisih kecil. Dia tahu bahwa dia harus mengalami dan menyempurnakan teknik ini lebih jauh dan, pada saat yang sama, meningkatkan kultivasinya untuk memanfaatkan teknik tersebut dengan lebih baik. Peningkatan itu tidak hanya dari peningkatan 2 tingkat dalam kekuatan jiwa atau poin 10 lebih dalam hal kekuatan spiritual tetapi lebih dari keuntungan holistik, termasuk pencerahannya. Kali ini, suara robot tidak mengumumkan berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Pintu terbuka, menandakan akhir dari ujian. Begitu dia keluar dari mesin, Lan Xuanyu memperhatikan bahwa belum ada yang masuk. Dia dengan cepat berjalan ke samping dan menemukan posisi yang mencolok dan duduk bersila untuk bermeditasi. Pemeriksaan fisik belum berakhir, tetapi dia harus mengambil setiap detik untuk memulihkan kondisi puncaknya untuk melepaskan semua yang dia miliki dalam tes yang akan datang. Tes keseimbangan memiliki efek yang berbeda pada setiap orang, dan pada saat semua orang menyelesaikan tes keempat, setengah jam telah berlalu. Lan Xuanyu telah pulih ke kondisi puncaknya dalam setengah jam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang penuh dengan energi dan semangat juang yang melimpah. Ekspresi Qianlei dan Liu Feng tidak terlihat bagus. Liu Feng sedikit lebih baik dan hanya putih pucat. Tapi Qianlei memiliki wajah hijau. Kondisi fisiknya adalah yang terburuk meskipun memiliki kekuatan jiwa di sekitar peringkat 27 dan 28. Tapi jiwa bela dirinya adalah koin panggil dan dengan demikian tidak terlalu fokus pada tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia sangat menderita dalam tes keseimbangan dan menjadi orang yang paling buruk dan paling sering muntah. Dia bertahan selama 18 detik dan hampir pingsan. Ketika dia keluar dari mesin, dia muntah di sekujur tubuh. Liu Feng mahir dalam kecepatan. Pemahamannya tentang kecepatan lumayan dan selalu baik dalam keseimbangannya, jadi dia tampil cukup baik. Kita akan istirahat selama 30 menit. Setelah 30 menit, kami akan menjalani babak kedua. Di babak kedua, aspek utamanya adalah kemampuan fisik Anda. Ketika saatnya tiba, kekuatan jiwa Anda akan disegel untuk mencegah penggunaannya untuk melengkapi tubuh Anda. Anda hanya dapat mengandalkan kondisi fisik Anda sendiri dalam ujian. Gelang di tangan Anda akan mencatat hasil tes. Qianlei segera merengut, dia ingin menangis. Kemampuan fisik adalah titik terlemahnya, dan kekuatan jiwa bahkan dilarang. Meskipun dia tidak dianggap gemuk, tetapi dia berada di ujung puncak dari area yang sedikit gemuk. Baginya, tes kemampuan fisik setara dengan merenggut nyawanya. Tidak apa-apa, aku di sini. Lan Xuanyu menepuk pundaknya. Qianlei terkejut sesaat. Xuanyu, jangan. Aku tidak bisa menyeretmu ke bawah. Lan Xuanyu segera menjawab. Ingatlah untuk mentraktirku makan besar saat kita kembali. Qianlei tertawa. Kamu benar-benar yakin akan hal ini? Lan Xuanyu menyeringai. Ayo kita coba. Makan besar. Ingat bahwa, tidak masalah. Saya akan istirahat sekarang. Akademi Shrek, blok pengajaran utama, lantai atas. Ini adalah area kerja pusat dari halaman luar Akademi Shrek dan tempat kantor presiden halaman luar dan beberapa deputi berada. Citra satelit ada di sini, dan kami menemukan sesuatu setelah menganalisanya. Ketika air pasang muncul di Danau Dewa Laut, energi kehidupan di seluruh kota Shrek meningkat menjadi 120%. Energi kehidupan di seluruh planet Douluo meningkat 5%. Kami telah melaporkan ini ke Tri Elder. Penatua pohon menyebutkan bahwa itu seharusnya fenomena yang baik, dan pohon abadi tampaknya telah berevolusi atau mengalami mutasi positif dan menasihati semua orang untuk tidak khawatir. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang agak biasa kecuali mata vertikal di dahinya, membuatnya terlihat sangat di luar kebiasaan. Dan saat ini, yang duduk di kursi kepala adalah seorang wanita yang terlihat lebih muda dari 20 tahun. Dia sangat cantik dengan senyum hangat dan lembut di wajahnya. Setelah mendengar berita itu, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, itu bagus. Dengan ini, semua orang bisa tenang. Tes siswa baru harus berlangsung dalam 2 hari ini.
Semuanya, tolong perhatikan ini. Ada banyak bibit yang bagus, jadi kami bisa melanggar aturan kuota dan merekrut lebih banyak jika perlu. Saya telah mengusulkan ini di Paviliun Dewa Laut dan akan meningkatkan jumlah siswa dalam waktu dekat. Saya merasa bahwa 30 tahun terlalu sedikit. Sekarang pohon abadi sudah stabil dan bahkan lebih baik, lamaran saya seharusnya lolos. Ya, Presiden. Presiden. Tepat pada saat ini, seseorang masuk dari luar. Jika Lan Xuanyu hadir, dia pasti akan mengenalinya sebagai Dr. Zhang Chenyu, yang telah mengambil darahnya. Presiden yang cantik itu tersenyum, "Chenyu, kamu di sini. Ada apa?" Zhang Chenyu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. "Presiden, saya baru saja menemukan sampel darah dengan karakteristik unik dalam tes darah. Ini sudah merusak 2 detektor, jadi saya datang untuk mengundang Anda untuk melihatnya." Oh, Presiden mengungkapkan ekspresi terkejut dan segera berdiri. "Baiklah, bawa aku ke sana. Sepertinya ada anak nakal yang menarik tahun ini." Zhang Chenyu menjawab dengan hormat, "Ya, saya merasa darahnya sedikit berbeda saat menggambarnya. Ada kelainan darah, tetapi saya tidak dapat memastikannya pada saat itu. Tapi di detektor, darah benar-benar dihasut setelah diprovokasi. Situasinya sangat aneh. Mari kita lihat." Presiden sudah berada di sisinya. Zhang Chenyu segera memimpin. Yang lainnya di kantor pusat tidak mengikuti dan melanjutkan tugas mereka. Akademi Shrek tidak pernah menjadi akademi yang sederhana. Segala sesuatu di dalam laboratorium besar itu berwarna perak, membuat tempat itu terlihat sangat bersih dan rapi. Lebih dari 100 peneliti dan ilmuwan berpakaian putih sibuk dengan pekerjaan mereka. Bagian dalam laboratorium dibagi menjadi beberapa wilayah. Dan ini bukan satu-satunya laboratorium di Akademi Shrek, hanya laboratorium uji biologi. Saat melihat Presiden yang cantik, para peneliti segera membungkuk hormat, sementara Presiden mempertahankan senyum hangat dan mengangguk ke arah mereka. Mereka tiba di kamar yang berdiri sendiri. Saat masuk, ekspresi di mata Presiden berubah karena dia merasakan fluktuasi energi yang aneh. 2 mesin pendeteksi darah setinggi 2 meter yang masing-masing berukuran 1 meter persegi mengeluarkan asap dan mengeluarkan bau terbakar. Solen 4 Chapter 235. Chapter 235, Darah yang Tidak Biasa. "Berapa banyak yang kami gunakan untuk setiap tes?" Presiden bertanya pada Zhang Chenyu, yang berada di sampingnya. "Sesuai dengan persyaratan akademi," jawab Zhang Chenyu, "masing-masing 1 ml. Kami harus mengujinya 3 kali untuk memastikan keakuratan datanya. Ini merusak detektor untuk pertama kalinya dan yang lain untuk kedua kalinya. Datanya membingungkan dan tidak bisa dilihat. Bagaimana dengan sisa darahnya? Bawakan itu untuk saya lihat," kata Presiden. Zhang Chenyu buru-buru mengambil tabung reaksi dan membawanya ke Presiden. Presiden melihat nama yang tertulis di tabung reaksi. Akademi Surga Luo, Lan Xuanyu. "Siswa ini datang dari Heaven Luo Planet," kata Zhang Chenyu. "Dia mendapat tempat pertama untuk kedua babak kualifikasi. Kekuatan jiwanya tidak kuat, hanya sekitar peringkat 20. Ini harus menjadi keunikan dari jiwa bela diri dan garis keturunan yang memungkinkan dia untuk mencapai tahap ini." Presiden mengangguk, membuka segel pada tabung reaksi, dan menuangkan setetes darah. Anehnya, setelah menuangkan setetes darah, itu melayang di udara tepat di depannya. Dia mengembalikan tabung reaksi kepada Zhang Chenyu, mengulurkan tangan kanannya, dan menyentuh tetesan darah segar dengan jari telunjuknya. Darahnya tampak sangat normal dan tidak terlihat berbeda dari darah segar biasa. Tetapi di saat berikutnya, tangan Presiden bergetar dengan keras seolah-olah dia telah disetrum, memungkinkan tetesan darah naik. Tertegun, dia berseru, "Penindasan garis keturunan." "Ah!" Zhang Chenyu memandang Presiden dengan heran. Senyum di wajah Presiden benar-benar lenyap dan digantikan dengan keterkejutan total. Kapan terakhir kali dia begitu terkejut? Bahkan dia tidak bisa mengingatnya. Tapi setetes darah di depannya ini membuatnya takjub. Bagaimana ini bisa terjadi? Penindasan garis darah benar-benar muncul. Ini adalah situasi yang sulit dibayangkan. Apa peringkat kultivasinya? Dia seharusnya berada di luar jangkauan garis keturunan, tetapi ketika dia melakukan kontak dengan tetesan darah ini, energi vital dan darah di tubuhnya berfluktuasi. Meski hanya sedikit, dia sangat yakin dengan perasaan itu. Semburat ketidakpastian melintas di wajah Presiden, tangan kanannya menyapu bagian depan dadanya dan bola cahaya hijau yang subur muncul di telapak tangannya. Diameternya hanya 1 inci, dan seluruh tubuhnya memancarkan warna emas kehijauan yang samar, sungguh menakjubkan. Dengan lambaian tangan kiri Presiden,
lapisan lingkaran putih segera menutupi area ujian dengan hanya dirinya dan Zhang Chengyu di dalamnya. Bola cahaya hijau itu melayang ke tetesan darah itu tanpa suara dan tetesan darah itu benar-benar bergetar sedikit lalu terbang menuju bola cahaya hijau itu. Desir itu masuk ke dalam. Tepat setelah itu, adegan yang membuat Zhang Chengyu tidak bisa berkata-kata muncul. Setelah tetesan darah itu memasuki bola cahaya hijau, itu benar-benar bergetar hebat, dan bola cahaya hijau itu menjadi tumpul seperti ditelan oleh darah. Setelah itu, tetesan darah itu terus bergetar sementara bola lampu hijau benar-benar redup dan menghilang. Kemudian, dua raungan naga bergema. Salah satunya rendah dan tebal, sementara yang lain jernih dan merdu. Darah menghilang dan menjadi kabut emas dan perak bergerak di udara, mereka bahkan samar-samar tampak seperti sosok naga. Mereka baru saja selesai dengan transformasi dan segera terbang ke arah luar tetapi telah menabrak lapisan perisai cahaya itu dan memantul kembali. Mereka sama sekali tidak lelah dan terus berusaha terus-menerus. Presiden menutup matanya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya agak serius. Dia bahkan akan mengungkapkan ekspresi aneh sesekali. Setelah beberapa waktu, dia melambai dan lapisan perisai cahaya itu menghilang. Kedua kabut emas dan perak itu langsung terbang dengan desir dan menghilang tanpa bekas. Itu juga pertama kalinya Zhang Chengyu melihat ada darah yang memiliki perubahan yang tidak biasa. Itu hanya darah anak berumur 11 tahun biasa, tapi perubahan ini sangat mengejutkan. Presiden membuka matanya dan berbicara dengan suara rendah, serahkan semua dokumen, rekaman video, semuanya tentang Lan Xuanyu ini kepada saya. Pantau dengan cermat semua penilaian yang akan datang dan terus beritahu saya. Siapa yang bertanggung jawab atas timnya? Zhang Chengyu berkata, ini junior Ling Yi. Presiden berkata, beritahu Ling Yi, dan minta dia terus memberitahu saya. Anak ini sangat menarik. Setelah berbicara, dia berbalik. Ketika Presiden melangkah keluar dari laboratorium pengujian biologis, senyuman kembali ke wajahnya, tetapi tatapannya menjadi agak aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah itu benar-benar garis keturunan tingkat dewa? Tapi bagaimana mungkin? Akhirnya ada sesuatu yang menarik di sekitar sini. Lan Xuanyu tidak tahu apa yang terjadi selama tes darahnya, dan dia sedang menjalani tes ketahanan dengan Liu Feng dan Qian Lei. Tes ketahanannya sangat sederhana. Ada ruangan khusus yang memiliki tanjakan berputar setinggi sekitar 50 meter dan sudut kemiringan sekitar 30 derajat. Semuanya harus terus memanjat, dan tanah di bawah mereka akan berputar. Selama mereka berhasil memutarnya dan mendarat di tanah, ujian akan berakhir. Kekuatan jiwa mereka disegel, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi aturan tidak menyatakan bahwa mereka tidak dapat membantu satu sama lain. Namun, hasilnya pasti berkorelasi dengan waktu yang dibutuhkan, dan kecepatan saat trek berbelok juga meningkat. Selain itu, masing-masing dari mereka harus membawa beban seberat 20 kg di punggung. Lan Xuanyu bahkan menduga hal ini dilakukan untuk mempersingkat durasi ujian. Semakin tinggi kekuatan jiwa, semakin kuat tubuhnya. Ini adalah fakta yang diketahui di dunia Soul Masters. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada kekuatan jiwa dari trio yang dianggap tinggi, terutama Qian Lei karena dia tidak melatih tubuhnya sehingga kondisi fisiknya pasti yang paling lemah di antara mereka bertiga. Namun, dia memiliki rekan setim yang bisa diandalkan. Lan Xuanyu menarik Liu Feng dengan satu tangan dan menarik Qian Lei dengan tangan lainnya saat mereka bertiga memanjat trek. Berdasarkan kualitas fisik saja, bahkan jika Bing Tianliang ada di sini, dia mungkin masih bisa melakukannya. Semua bahan langka yang dia makan bukan untuk apa-apa. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kekuatan garis keturunannya muncul, garis keturunannya yang kuat memungkinkan kualitas fisiknya jauh lebih baik daripada orang biasa. Apalagi setelah mutasi kali ini. Itu sepenuhnya tercermin dalam tes ketahanan kali ini. Menarik satu orang di masing-masing tangan, Lan Xuanyu dapat dengan mudah membawa mereka mendekati puncak dan terus maju. Beban 20 kg di punggungnya tidak membuat banyak perbedaan baginya. Juga, kekuatan garis keturunannya juga memiliki pengaruh positif pada Liu Feng dan Qian Lei. Dengan tubuh mereka bersentuhan, garis keturunan juga membantu bahkan tanpa menggunakan martial soul. Efeknya pada Liu Feng sedikit lebih jelas, mungkin karena martial soul-nya juga tipe naga. Dia juga sangat cepat, jadi hanya dengan Lan Xuanyu memegang lengannya dan membantunya menstimulasi aura garis keturunannya, dia bisa mengejar tanpa banyak usaha dari Lan Xuanyu. Qian Lei jelas tertinggal di belakang, tetapi lengan Lan Xuanyu sangat kuat dan bisa mendorongnya ke depan, jadi tidak terlalu buruk. Namun, dengan lintasan yang bergerak lebih cepat,
mereka pada dasarnya berlari di lerengnya dan energi Qianlei habis dengan cepat. Dia terus menatap Lan Xuanyu dan sangat menyesal. Jika dia tahu, dia akan berlatih lebih keras. Lan Xuanyu masih tampak tenang dan tenang. Tidak peduli bagaimana trek berputar, dia hanya meningkatkan kecepatannya. Xuanyu, terkadang aku benar-benar curiga jika kamu bahkan manusia. Staminamu luar biasa. Saya merasa jika ini adalah serangan jarak jauh, bahkan frenzy tidak bisa menandingi Anda. Kami terlihat sangat buruk di sebelahmu, Qianlei tersenyum pahit. Lan Xuanyu menatapnya dengan curiga dan berkata, jika kamu memiliki kekuatan untuk berbicara, mengapa kamu tidak berusaha lebih keras dengan kakimu? Setelah tes ini berakhir, lebih baik Anda berlatih dengan baik, kemudian pelajari beberapa keterampilan pertempuran yang hanya membutuhkan dukungan kekuatan jiwa. Jika tidak, bahkan jika kemampuan Anda untuk memanggil sangat kuat di masa depan, Anda akan mendapat masalah saat lawan menyerang Anda. Juga, mengemudikan Misha atau menggunakan battle armor membutuhkan fisik yang kuat juga. Anda benar-benar harus bekerja lebih keras dalam aspek ini. Soul Land 4 Chapter 236. Chapter 236 Penyelesaian Pemeriksaan Fisik. Aku tahu, saya akan bekerja lebih keras di masa depan dan tidak menjadi beban bagi semua orang. Qianlei berbicara dengan cemberut. Dia mengira bahwa setelah jiwa skill replicate keduanya telah berkembang dengan Emerald Demon Bird, kekuatannya telah meningkat pesat. Tapi tes fisik saat ini sudah membuatnya merasa tidak berdaya dan lemah. Perasaan itu benar-benar mencekik. Liu Feng berada dalam kondisi yang jauh lebih baik darinya dan tidak mengeluarkan suara, malah fokus pada berlari dan melakukan yang terbaik untuk tidak membebani Lan Xuanyu. 10 siswa dengan cepat menjadi basah oleh keringat seolah-olah mereka sedang berjalan di bawah hujan lebat. Tapi tidak semua orang bagus dalam hal ketahanan. Sebelum pemeriksaan fisik, semua orang ragu apakah tes tersebut adil atau tidak, karena tes yang mereka lalui lebih dulu cukup membebani tubuh mereka. Tapi membandingkan keduanya, terlepas dari tim mana yang telah menjalani tes ketahanan terlebih dahulu, kelelahannya sama hebatnya. Benar-benar adil. Seluruh tes ketahanan berlangsung selama 1 jam. Dalam 1 jam itu, kecepatan lintasan sudah mencapai puncaknya, dan hanya 5 yang mampu bertahan sepanjang perjalanan. Ini termasuk Lan Xuanyu, Qianlei, dan Liu Feng. Pada akhirnya, bahkan Liu Feng digendong oleh Lan Xuanyu. Di akhir tes ketahanan, pandangan semua orang ke arah Lan Xuanyu berbeda. 7 peserta lainnya merasa iri keluar dari mata mereka saat mereka melihat tim Lan Xuanyu iri pada Qianlei dan Liu Feng. Mereka memiliki rekan setim yang bisa diandalkan dan sesat. Dan tubuh macam apa yang dia miliki. Tanpa dukungan dari Martial Souls, dia mampu membawa 2 rekan satu tim dan bertahan sampai akhir, seolah-olah dia bukan manusia. Pada saat ini, Lan Xuanyu sedikit terengah-engah, bahkan dia terkejut bahwa kondisi fisiknya meningkat dengan selisih yang besar. Rasanya setelah mutasi garis keturunan, semuanya telah berubah. Namun, dia harus melanjutkan tes dan tidak punya waktu untuk menguji tingkat fisiknya sendiri. Kalau tidak, dia pasti akan memanfaatkannya dengan lebih baik. Tepat pada saat ini, 2 untaian aura kecil yang berwarna emas dan perak tiba-tiba muncul di dalam fasilitas pengujian tanpa suara. Tidak ada yang menyadarinya, tetapi Lan Xuanyu merasakan tubuhnya tiba-tiba memanas dan semua kelelahan sebelumnya menghilang seketika. Dia merasa bahwa dia langsung pulih ke kondisi puncaknya. Apa yang sedang terjadi? Lan Xuanyu terkejut. Dia melihat tubuhnya lalu melihat sekeliling, tetapi sepertinya tidak ada yang berubah. Setelah istirahat selama setengah jam, itu adalah segmen terakhir dari tes. Tes itu cukup menarik, tes tentang daya tanggap. Semua orang dibawa ke ruangan yang memiliki 5 mesin besar dan identik. Artinya, 5 peserta bisa menjalani tes sekaligus. Saat mereka menyelesaikan tes, peserta berikutnya akan masuk. Uji kecepatan dan waktu respons. Bukankah seharusnya mudah bagi Soul Master tipe Agility? Lan Xuanyu berpikir sendiri. Tapi semua tes sebelumnya memberikan peluang yang sama untuk berbagai jenis Soul Master, jadi dalam arti tertentu, seluruh tes masih adil. Tetapi dia tidak dapat memahami mengapa Akademi Shrek memandang waktu respons sama beratnya dengan yang lain dan bahkan membuat ujian untuknya. Dia masuk ke 6, dan dengan cepat mencapai gilirannya karena Qianlei adalah bagian dari gelombang pertama. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pintu mesinnya telah terbuka. Itu terlalu cepat, saya tidak bisa bereaksi sama sekali. Qianlei merengek pada Lan Xuanyu, ada begitu banyak serangan yang harus kamu hindari. Jika Anda tidak bisa, itu berakhir. Tubuh saya tidak bisa mengikuti respons spiritual saya. Dia jelas memperingatkan Lan Xuanyu,
berbisik sehingga hanya Lan Xuanyu yang bisa mendengarnya. Lan Xuanyu mengangguk dan memasuki mesin. Itu sangat luas dan melingkar untuk gerakan lebar. Di sekelilingnya ada layar. Peringatan Qianlei sangat penting, tes daya tanggap didasarkan pada serangan yang tidak nyata. Qianlei telah menyebutkan bahwa tubuhnya tidak dapat mengikuti respons spiritualnya, yang berarti bahwa kekuatan spiritualnya cukup untuk merasakan serangan itu, tetapi dia tidak dapat menghindar secara fisik. Lan Xuanyu secara alami jauh lebih baik dalam aspek ini. So, sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari layar. Lan Xuanyu menyandarkan tubuhnya ke satu sisi dan menghindari cahaya. Pada saat yang sama, dia merasakan serangan lain dari belakangnya. Dengan selangkah ke samping, dia menghindari serangan kedua. Seperti yang dia duga, layar yang mengelilinginya mulai melepaskan serangan. Lan Xuanyu mulai menghindari mereka dengan kecepatan tinggi. Di bawah keadaan eksplosif, kekuatan spiritualnya mampu melampaui 600 poin, menjadikannya seorang jenius mutlak di antara teman-teman seusianya. Lebih penting lagi, dia memiliki gerak kaki yang diajarkan oleh Nana yang memungkinkannya untuk bermanuver dengan sempurna di ruang ini. Ketika dia baru berusia sekitar 6 hingga 7 tahun, dia sudah bermain-main dengan Nana. Oleh karena itu, wajar baginya untuk menghindari serangan dengan cara yang jauh lebih santai dibandingkan dengan Qianlei. Persepsi, respons kedua poin ini memungkinkan tubuhnya mengikuti respons spiritualnya. Lan Xuanyu secara bertahap memahami maksud dari ujian tersebut. Jika tes sebelumnya adalah tes dasar, maka ini lebih merupakan tes komprehensif, menguji kemajuan siswa dalam menggabungkan kekuatan spiritual dan tubuh fisik. Sama seperti yang disebutkan Qianlei, kekuatan spiritualnya cukup kuat, tetapi tubuhnya tidak dapat mengikutinya, oleh karena itu kurang di departemen respons. Serangan di sekitarnya menjadi lebih cepat dan kental. Setelah berlangsung kira-kira 10 menit, Lan Xuanyu akhirnya dipukul, mengakhiri ujiannya. Dengan itu, mereka telah menyelesaikan tes untuk hari itu. Guru Ling, bisakah kita mengetahui hasil kita sendiri? Di luar mesin, Lan Xuanyu berinisiatif untuk bertanya pada Ling Yi. Ekspresi Ling Yi saat ini sambil menatapnya agak aneh. Dia baru saja menerima pemberitahuan bahwa para pemimpin akademi telah mementingkan anak di depannya dengan peringkat 20 plus kultivasi dan dia harus memperhatikannya. Meskipun alasannya tidak diberikan, dia tahu bahwa dia pasti memiliki poin yang melampaui yang lain. Ling Yi telah memperhatikan situasi Lan Xuanyu sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin tim yang memenangkan kualifikasi dan kompetisi. Ling Yi selalu merasa bahwa kekuatan Lan Xuanyu rata-rata tetapi memiliki otak yang cerdas yang membuatnya menjadi sosok yang luar biasa di antara teman-temannya. Tetapi hanya memiliki otak saja tidak cukup di Akademi Shrek. Kekuatan dan bakat, seseorang juga tidak bisa kekurangan. Ling Yi merasa bahwa kultivasi kekuatan jiwanya tidak mencukupi. Seseorang harus memiliki kemampuan komprehensif untuk masuk ke Akademi Shrek atau untuk berprestasi sangat baik dalam aspek tertentu dan terdaftar secara khusus. Mengabaikan fakta bahwa tes fisik Qianlei tidak tertahankan dan mengerikan, dia benar-benar diperhatikan karena keunikan martial soul-nya. Meskipun Lan Xuanyu bagus, dia tidak seistimewa Qianlei. Liu Feng jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka. Dia jauh lebih biasa-biasa saja. Jika bukan karena mendapatkan lengan kanan serigala bulan perak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Kami tidak akan memberitahu Anda tentang hasilnya. Semua tes akan dikompilasi, dan Anda akan tahu pada akhirnya. Tes fisik hanyalah dasar-dasarnya. Ujian selanjutnya akan jauh lebih berarti bagi kalian semua, Ling Yi menjelaskan sambil tersenyum padanya. Lan Xuanyu, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu kami tentang tes selanjutnya? Atau paling tidak, apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Setelah bergumam pelan, Ling Yi menjawab, ujian ini akan dibagi menjadi ujian tim dan individu. Tes individu akan menjadi kesempatan terbaik bagi Anda semua untuk menampilkan semua yang Anda miliki. Untuk tes tim, inilah saatnya untuk memamerkan kemampuan tim Anda. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda semua satu hal, jangan memaksakan sesuatu. Sama seperti tes ketahanan barusan, saya khawatir Anda tidak akan bisa tampil dengan tim yang sama di tes tim. Memiliki tim lengkap yang terdiri dari 3 orang yang terdaftar di Shrek sangat jarang terlihat di semua perekrutan Shrek. Setelah mengatakan itu, Qianlei lebih baik, tetapi Liu Feng yang diam, yang berada di sisi Lan Xuanyu, mengalami perubahan ekspresi. Dia tahu tentang keadaannya sendiri. Dibandingkan dengan Qianlei, dia tidak cukup istimewa. Dibandingkan dengan Lan Xuanyu, dia tidak cukup kuat. Terima kasih, Guru Ling. Lan Xuanyu tahu bahwa hanya ini yang bisa dikatakan Ling Yi kepada mereka.
Dia berbalik dan menepuk bahu Liu Feng dan Qian Lei. Mereka berjalan ke satu sisi dan menunggu sisanya. Suan Yu, Liu Feng tiba-tiba angkat bicara.